Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku perusakan pos polisi di Batu Raja Ogan Komering Ulu tewas ditembak polisi usai mencoba menyerang menggunakan senjata tajam. Waspada, aksi pencurian keran pemutar air PDAM kian marak di Kota Palembang. Sejumlah mahasiswa dari salah satu fakultas perguruan tinggi di Palembang memanfaatkan sampah rumah tangga untuk dijadikan pupuk organik. Menolak dilakukan perpanjangan hak guna usaha, ratusan warga Kecamatan Tanjung Batu mendatangi perusahaan perkebunan karet PT Gembala Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir. Warga mendesak pihak perusahaan segera mengosongkan lokasi perkebunan. Dengan mengendarai sepeda motor, ratusan warga dari 3 desa di Kecamatan Tanjung Batu mendatangi perusahaan perkebunan karet PT Gembala Sriwijaya di Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Selasa siang. Kedatangan warga untuk menolak dilakukannya perpanjangan hak guna usaha oleh pihak perusahaan yang sudah berakhir 10 bulan lalu. Warga mendesak pihak perusahaan untuk segera mengosongkan area perkebunan dan tidak melakukan aktivitas di lahan tersebut. Warga juga mengaku sebelumnya sudah membuat laporan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun laporan tersebut hingga kini belum ada kelanjutan. Kami minta hentikan segala aktivitas di lahan ini. Namun pemerintah tidak ada sikap. Nah inilah masyarakat jenuh, akhirnya masyarakat turun aksi. Nah jadi ini tadi kami dengar sudah ada kesepakatan dengan pihak PT bahwa dia siap untuk 2 kali 24 jam untuk mengosongkan lahan ini supaya tidak ada aktivitas. Sudah 10 bulan lebih ini habis kontraknya ini, tapi pihak PT masih beraktivitas. Sedang pihak manajemen PT Gembala Sriwijaya berusaha menyampaikan tuntutan warga kepada pimpinan dan memohon waktu untuk keputusan selanjutnya. Belum ada keputusan? Belum. Jadi kami juga karena di sini sebagai karyawan juga, kami juga nyari makan di sini. Jadi menunggu semua keputusan ada di pimpinan PT Gembala. Kalau tuntutan warga tadi katanya karena tanah ini belum dapat izin dari tantangan dari Bupati, jadi mengklaim wilayah ini masuk ke Tanjung Baru. Gitu. Kini warga meminta lahan mereka dikembalikan secara utuh agar dapat dikelola sehingga perekonomian mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun bila keinginan warga tidak dipenuhi selama 2 kali 24 jam, warga akan menduduki paksa lahan ini dengan sejumlah massa yang lebih besar lagi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku perusakan pos polisi di wilayah Batu Raja Ogan Komering Ulu tewas ditembak polisi. Tindakan tegas terpaksa dilakukan karena pelaku berupaya menyerang polisi dengan senjata tajam. Inilah detik-detik saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan di rumah tersangka perusakan pos lalu lintas di wilayah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selasa siang. Meski polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan, namun tidak membuat pria berusia 29 tahun itu menyerah. Melawan. Tersangka akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas karena menantang dan mencoba menyerang salah satu anggota polisi. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk sebilah pisau yang digunakannya untuk menyerang polisi. Naas nyawa tersangka tak tertolong saat dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga yang tak terima atas kematian tersangka sempat meluapkan kekesalannya kepada polisi saat berada di rumah sakit. Dan menyampaikan ada kata-kata, "Tangkaplah Pak sini, aman melawan ukapak kamu." 1. Yang kedua, kuledahkan kamu galau-galau. 2. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan membawa satu benda, benda berupa bulatan warna hitam di tangan sebelah kiri.
Tersangka Fadli merupakan pelaku pengerusakan pos lalu lintas Ramayana dan Simpang Aneka Rasa di wilayah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selasa dini hari. Identitas tersangka terungkap dari rekaman kamera CCTV di tempat kejadian. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Petugas gabungan menggelar patroli dan pemantauan bersama di sepanjang aliran Sungai Penukal, Kabupaten Pali untuk mengawasi dan menertibkan alat tangkap ikan yang dilarang. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan 4 perahu cepat, petugas gabungan menggelar patroli dan pemantauan bersama di sepanjang aliran Sungai Penukal, Kabupaten Pali, Selasa siang. Patroli gabungan ini untuk mengawasi dan menertibkan penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang seperti penggunaan racun dan alat setrum. Petugas memantau dengan teliti seluruh aktivitas di sepanjang aliran Sungai Penukal. Penyisiran kali ini dilakukan hingga 4 km. Usai berkeliling selama hampir 1 jam, petugas tidak menemukan pelanggaran di sepanjang aliran Sungai Penukal. Alhamdulillah kami sudah melakukan pemantauan di Pali ini. Kita harus menjaga kelestarian sumber daya perairan umum daratan yang ada di Pali untuk kelestarian sumber daya ikan yang memang selama ini ikan ini sebetulnya banyak ya, tetapi kurang sadarnya masyarakat di sini untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga kerjasama antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat ini upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan yang ramah lingkungan di Sungai Penukal. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sejumlah mahasiswa dari salah satu fakultas perguruan tinggi di Palembang memanfaatkan sampah rumah tangga untuk dijadikan pupuk organik. Ilmu yang mereka miliki tidak hanya disimpan sendiri, tetapi juga diajarkan kepada ibu-ibu di Kampung Sayur Cempaka, Kelurahan 26 Ilir, Palembang. Ibu-ibu di Kampung Sayur Cempaka kedatangan tamu sejumlah mahasiswa dari Fakultas Sains Teknik Universitas Sriwijaya. Kedatangan mereka untuk berbagi ilmu soal pengolahan sampah rumah tangga. Di tangan para mahasiswa ini, limbah rumah tangga bisa diolah menjadi pupuk organik. Tujuannya agar lingkungan menjadi bersih serta bernilai ekonomi. Kami ingin mempresentasikan gimana sih caranya mengolah limbah organik yang tadinya sampah menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berguna, terutama untuk tanaman. Pelatihan ini pun disambut baik oleh warga sekitar. Tentunya pupuk organik dinilai sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di kampung ini. Dari pengolahan yang hari ini mengadakan pelatihan pengolahan limbah ataupun sampah rumah tangga, kita akan mengadakan pembuatan kompos. Jadi ini sangat bermanfaat terutama untuk kampung sayur. Mudah-mudahan bisa kami terapkan sehingga tanaman-tanaman yang ada di sini tidak lagi menggunakan pupuk-pupuk yang ada sekarang, tapi menggunakan pupuk yang sifatnya organik. Pupuk organik sangat membantu menyuburkan tanaman dan yang terpenting sangat ramah lingkungan jika dibandingkan dengan pupuk kompos yang mengandung zat kimia. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.